Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nende Nurfitriani. Saya merupakan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Saya bekerja di SD Negeri Bentarsari 2 dan saya merupakan guru kelas 5 di SD Negeri Bentarsari 2 dan saya memiliki murid sebanyak 19 orang anak yang terdiri dari 10 orang murid perempuan dan 9 orang murid laki-laki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai situasi minat belajar di SD Negeri Bentarsari 2 ini. Nah, kegiatan belajar di SD Negeri Bentarsari 2 ini ternyata masih menjadi hal yang sangat membosankan dan rumit yang membuat murid sulit menangkap tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Permasalahan yang terjadi di SD Negeri Bentarsari 2 diantaranya yaitu murid merasa jenuh dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Murid sangat senang bermain, akan tetapi mereka memanfaatkan bermain yang mereka lakukan itu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, beberapa murid kecanduan game online dan pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, murid masih banyak yang merasa bahwa sekolah adalah sebuah tuntutan bagi mereka, bukan sebuah tuntunan. Nah, makna dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun pada pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu kebahagiaan hidup, well-being, pada level tertinggi. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi hal tersebut perlu diselaraskan terlebih dahulu. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwasanya dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat berkaitan dengan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita bisa menghapus sifat dasar tadi, ya. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga hal tersebut dapat menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Nah, kemudian di sini saya merasa tertantang untuk melakukan sebuah prakarsa perubahan. Saya menggagas program yaitu metode fun game untuk membangun student agency dan minat belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, program ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Dan program ini dilakukan dengan harapan agar murid bisa menumbuhkan sikap berani dalam membuat keputusan, dalam memanfaatkan bermain dan mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya, serta menumbuhkan minat belajar pada dirinya untuk hal-hal yang positif. Nah, alasan utama di balik program ini adalah terwujudnya well-being siswa atau student well-being, ya, dan perkembangan murid secara holistik serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dengan memberikan treatment yang berbeda setiap harinya kepada murid-murid, hal tersebut tentunya murid-murid saya itu merasa mereka lebih bisa berekspresi, kemudian mereka bisa lebih antusias dan minat belajar mereka tinggi. Tadinya nilai matematikanya yang rendah atau ada yang masih nilai 5 untuk beberapa orang ya, lebih dari setengahnya, dan alhamdulillahnya setelah saya melakukan program perencanaan program tersebut itu berhasil. Tidak ada lagi anak yang nilainya 5, akan tetapi nilai yang paling rendah adalah nilai 6. Dan itu sangat signifikan sekali menurut saya. Nah, dari refleksi tersebut ternyata apa yang saya lakukan dari tanggal 1 sampai 9 November ini menunjukkan perubahan yang signifikan daripada sebelumnya. Nah, program ini tentunya didukung oleh kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan yang paling penting adalah murid sebagai
sasaran kita. Nah, selain itu, untuk pelaksanaan program metode Fun Game untuk membangun student agensi dan minat belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya sajikan ke dalam sebuah tabel bagja berikut ini. Dari program yang telah saya laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 November, dari situ saya merefleksikan bahwasannya murid saya mengalami peningkatan minat belajarnya. Mereka bisa belajar tanpa mereka sadari, karena mereka mengalami, ketika pembelajaran itu mereka merasa asik. Karena mereka berasa bahwasannya hal itu adalah kegiatan mereka sehari-hari. Dalam arti mereka Berikut itu merupakan belajar beberapa contoh sambil bermain. pembelajaran yang Jadi saya yang ada di kemas pikirannya mereka itu sedemikian bukan rupa sedang agar belajar, anak akan itu tetapi mereka sedang bermain. seperti Jadi halnya bermain atau disitulah fun game. Nah, di sini untuk terjadinya pembelajaran peningkatan IPA yang mulai sendiri anak signifikan. di sini ada anak yang sedang menempel, kemudian karena kegiatan mereka sehari-hari itu adalah menempel. Kemudian ada anak yang bermain peran. Dan selain itu di pembelajaran IPA saya mengajak mereka terjun langsung ke alam. Jadi mereka itu berasa bahwasanya mereka sedang bermain di alam mereka, di alam bebas. Akan tetapi pada dasarnya mereka sedang belajar seperti itu. Kemudian di sini ada lagi untuk matematika. Pada dasarnya matematika di sini anak itu mendengar kata matematika saja sudah waduh susah gitu. Akan tetapi saya buat pembelajaran matematika ini semenyenangkan mungkin. Salah satu contohnya di sini anak bisa seperti halnya bermain karet. Di sini anak sedang membuat bangun datar menggunakan suatu papan dan di situ pakai karet. Contohnya saja ketika anak-anak harus mengerjakan soal matematika, itu saya buat kegiatan mengerjakan soal itu dengan semenyenangkan mungkin. Dengan cara anak-anak tersebut menyanyikan lagu atau permainan yang biasa mereka nyanyikan dengan lagu yang biasa mereka nyanyikan pula. Kemudian mereka mengitari soal itu dan ketika lagunya berhenti mereka akan mengerjakan. Nah, hal tersebut tentunya membuat mereka merasa bahwasanya ini bukan sedang mengerjakan soal tetapi kita sedang bermain. Itu yang ada di mindsetnya mereka. Itulah pemaparan prakarsa perubahan yang telah saya lakukan di SD Negeri Bantarsari 2 mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu program metode Fun Game untuk membangun student agensi dan minat belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tetap semangat untuk memajukan pendidikan.